makan. Itu ada yang masih punya kebiasaan untuk menulis semacam itu, tolong dipahami bahwa kita di dalam penulisan ilmiah, penulisan yang terkait dengan bidang akademik itu ada aturannya. Aturannya semacam apa bisa di-search nanti di online begitu ya, bahwa harus ada judul, kemudian harus ada paragraf, harus tahu kapan titik koma digunakan, harus tahu kapan huruf besar digunakan, harus tahu kapan miring itu digunakan, kemudian sampai harus tahu ketika di bold itu pada saat apa. Ada yang ngirimkan tugasnya itu semuanya di bold, dari atas sampai bawah di bold semuanya. Ya saya nggak apa-apa sih, biar jelas gitu, itu jelas semuanya gitu, sampai saya nggak paham ini yang nggak jelas yang mana, apa yang semuanya nggak jelas, jadi karena takut maka di bold semuanya. Ada yang semacam itu. Nah sekarang mulai belajar mana pada saat kapan kita menggunakan miring, saat kapan kita titik dua, saat kapan kita koma, saat kapan kita huruf besar, saat kapan kita bikin paragraf baru. Nah itu harus mulai cari informasinya ya di online, bagaimana cara untuk bisa mengetahui hal tersebut. Ada yang nulisnya semuanya miring, monggo silahkan. Ada yang semuanya menulisnya miring. Nah ini miring harus kita ketahui bahwa miring itu biasanya digunakan kalau kita menggunakan resapan bahasa asing, betul. Misalnya apa kabar Bu Nastiti, sehat-sehat aja toh? Nah, tohnya itu pakai huruf miring gitu. Ya kan, sehat-sehat aja itu kan masih bahasa Indonesia. Toh, tohnya huruf miring. Xie ibu, nah xie-nya pakai huruf miring gitu. Atau apa konnichiwa ibu, konnichiwanya pakai huruf miring gitu ya. Itu mohon untuk juga dipahami oleh teman-teman, karena penugasan semacam ini akan semakin sering untuk didapatkan, yang kemudian membuat Anda memang mau nggak mau harus paham kapan kemudian bisa menggunakan yang santai, tata tulis yang santai, kapan yang kemudian memang harus terstruktur secara akademis. Ada yang ngirimnya itu pakai huruf fontnya 16. Font tahu ya, ukuran huruf gitu. Itu pakai fontnya 16. Maka ketika saya baca itu, wah, wedan 16 halaman rek tugasnya, saya makan mikirnya gitu. Begitu saya scroll down ke bawah, hurufnya besar semuanya sampai di bawah gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu mungkin merasa bahwa kayaknya Bu Nastiti itu agak rabun gitu. Jadi dia dibesarkan. Nah itu adalah jereng. Oh begitu, oke. Jadi mohon untuk dipahami bahwa untuk standar tulisan ilmiah itu juga ada aturannya. Biasanya pakainya adalah Times New Roman 12. Itu standarnya. Jadi apa yang suka pakai huruf macam-macam itu sebaiknya pakai yang standar aja deh, Times New Roman 12 ya. Oke, terus apa lagi ya? Spasi sih oke. Ada yang pakai 1, ada yang pakai 1,5, tapi biasanya kita menggunakan 1,5 atau 2. Biasanya begitu. Nah, dari tugas-tugas ada yang bermasalah, mau ditanyakan dulu tugasnya? Nggak ada? Nggak susah kan tugasnya kan? Nggak bisa nulis tuh agak susah, nggak bisa gimana ya, menjelasin kalau di dalam tulisan tuh kayaknya kalau di pikiran mah udah ada, tapi pas ditulisin kayaknya kata-katanya nggak tuh gimana. Bisa mikir tapi nggak bisa ngomong. Pas di tulisan kata-katanya tuh nggak seret gitu kayak. Oh oke. Lah gimana kalau sekarang ngirimnya tugas pakai rekaman suara aja? Terus saya kemana-mana nggak dengerin musik tapi dengerin rekaman Anda gitu saja. Teman-teman, yang namanya menulis itu memang lebih susah daripada bicara. Jadi kalau misalnya memang ada yang kesulitan ketika menulis, maka selamat Anda mengetahui bahwa Anda tidak tahu. Itu lebih baik loh daripada tidak tahu bahwa Anda tidak tahu. Ya kan? Berarti sekarang Anda mengetahui bahwa Anda memang tidak tahu cara menulis yang bisa sinkron, bisa ramah dengan otak Anda begitu. Nah, ini
terus diganti lagi gitu ya, diganti lagi kurang puas lagi, diganti lagi udah Sabtu malam ini udah mau tutup gitu ya, sampai pagi ya. Aduh saya kok jadi merasa nggak enak nih memberikan tugasnya. Oke ya, berarti tugas selanjutnya mijeti saya di kamar gitu aja deh. Jadi teman-teman mohon untuk kita pahami bersama-sama bahwa yang namanya menulis itu memang susah dan memang butuh waktu. Dan memang butuh dibiasakan untuk menulis. Jadi ini bukan satu pekerjaan yang bisa kita pelajari secara instan. Sekali nulis gitu langsung bisa rapi semuanya. Enggak semacam itu. Sekali nulis pasti kita akan review lagi, baca dari atas, mungkin ada yang salah ketik, mungkin kemudian ada isinya yang perlu kita elaborasi, perlu kita tambahin lebih, itu pasti ada proses untuk meng-review itu. Nah masalahnya sebagai human being, kadang-kadang kita itu males untuk nge-review tulisan kita sendiri. Ya kan? Semuanya jadi begitu jadi save send. Gitu, wes. Nanti yang nasti di sana rodok kalang kabut iki karepe piye iki. Puyeng, heeh. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk profesional. Ketika kita mengirimkan satu dokumen tulisan ataupun kita mengirimkan tugas apapun, pastikan bahwa orang yang membacanya atau orang yang menerimanya itu juga sebahagia ketika seperti kita menulis gitu. Jadi jangan letakkan beban ketidakbahagiaan ini kepada orang lain. Ya. Sampai sekarang pun saya masih ngambil kelas menulis loh. Karena memang menulis itu bukan satu pekerjaan yang bisa kita ketahui secara instan. Jadi memang harus dibiasakan untuk menulis. Apalagi kemudian betul bahwa selalu ada gap antara apa yang dalam otak kita sama apa yang ada di tangan kita begitu. Itu lebih baik daripada yang di tangan kita lebih cepat daripada yang di otak kita. Pak, gitu baru mikir aku baru ngopo yo. Jadi kalau yang ada punya masalah semacam itu, selamat, Anda mulai tahu apa yang Anda tidak tahu. Dari yang sebelumnya mungkin tidak tahu kalau Anda tidak bisa menulis, sekarang tahu kalau Anda tidak bisa menulis. Jadi harus belajar untuk bisa menulis dengan baik dan benar. Baik dalam arti adalah sesuai antara sinkron dari apa yang ingin Anda katakan menuju ke tulisan, benar karena mengikuti kaidah-kaidah penulisan yang memang benar. Kalau ada yang bingung, misalnya apotik itu pakai I apa pakai E? Kemudian apotek, silakan apa silahkan? Silakan, nggak pakai H gitu kan. Kalau ada yang bingung semacam itu, cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia online. Ada kata-kata semacam itu bisa dicek. Karena biasanya orang itu suka stereotyping. Stereotyping itu memberikan predikat berdasarkan apa yang dia lihat pertama, kemudian biasanya kalau sudah tahu itu, maka dikelompokkan dengan yang biasanya kita lihat. Nah orang itu kadang kalau orang di dunia akademis, dunia kita ini, sukanya melihat tulisannya rapi nggak? Kalau tulisannya rapi berarti dia dikaitkan dengan kriteria orang yang pintar. Kalau tulisan tidak rapi berarti dikaitkan dengan tipikal orang akademis yang slordeh. Slordeh itu yang semau gue begitu. Nah, supaya kita tidak terjebak di kategorisasi awal ini, biasakan ketika menulis memang bersih begitu. Bersih itu ya sesuai dengan intinya, sesuai dengan nggak ada salah ketiknya, kemudian dikirimkan ke orang. Jadi ketika orang baca itu happy kondisinya. Oke, tahu gitu ya. Oke, itu feedback dari tugas Anda. Sedangkan untuk yang selanjutnya saya seperti biasanya, seperti yang sudah kita sepakati kemarin, mulai pucat ini semuanya. Saya akan mengundang beberapa teman untuk menyajikan tugas yang kemarin sudah dikumpulkan ke saya. Masih ingat kan? Sudah bikin file PowerPoint-nya kan? Siapa yang belum bikin? Ngaku sekarang atau diam untuk selamanya? 1. Belum bisa PowerPoint? Apa alasanmu? Nggak bisa. Wah, berarti? Pada masih bingung. Berarti apa ucapan saya? Selamat. Anda tahu bahwa Anda tidak tahu cara mengoperasionalkan PowerPoint gitu. Berarti kemudian selanjutnya Anda harus ngapain kalau tidak tahu?
belajar cara menggunakan PowerPoint. Ya, nggak perlu cemas Mbak, tenang aja. Tenang aja. Orang yang